Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Hidayat, NRP 21/2020-008 dari Fakultas Arsitektur dan Desain dari Institut Teknologi Nasional Bandung. Di sini saya akan menjelaskan hasil rancangan dari tugas besar struktur konstruksi 3 dengan pembimbing Insinyur Bambang Subekti MT. Dalam tugas besar ini, kita ditugaskan untuk merancang struktur bangunan yang berlantai 15 lantai, di mana lantai-lantai tersebut terdiri dari 3 lantai basement, 2 lantai podium, 1 lantai roof garden, dan sisanya yaitu lantai tipikal yang berupa kamar apartemen. Pertama, kita ke bawah dulu, yaitu ke pondasi, di mana pondasi ini berupa second file yang berupa beton bertulang dan juga lumpur bentonit. Second file ini berguna untuk agar mencegah terjadinya kelongsoran dan juga untuk mencegah air masuk dari luar ke area basement. Selanjutnya yaitu untuk pondasi sendiri, di sini saya menggunakan pondasi rap atau pondasi rakit yang di dalamnya terdapat diisi dengan batu kali. Sedangkan untuk bagian core itu sendiri saya menggunakan pondasi dengan diisikan beton bertulang. Untuk bagian basement ini sendiri saya menggunakan konstruksi beton bertulang, di mana untuk kolomnya sendiri sesuai perhitungan yaitu saya menggunakan ukuran kolom 40 x 40 dan ukuran untuk baloknya sendiri saya menggunakan ukuran balok 30 x 60. Untuk bagian atasnya sendiri saya yaitu untuk bagian podium saya menggunakan konstruksi baja. Di antaranya yaitu untuk kolomnya sendiri saya menggunakan baja WF, menggunakan king cross yaitu king cross 400, dan untuk baloknya sendiri saya menggunakan baja WF yaitu WF 400. Di sini kita dapat melihat untuk sambungan antara konstruksi beton yang berada di basement dan juga konstruksi baja yang berada di podium. Di sini saya menggunakan pedestal sebagai konektor antara kolom beton dan juga kolom baja. Permasalahan dalam desain struktur ini terjadinya permasalahan yaitu kolom atau modul yang berada di podium dan juga denah tipikal yang berada di atasnya yaitu berbeda, sehingga memunculkan masalah. Nah, masalah ini saya menyelesaikannya dengan cara menggunakan transfer beam, di mana transfer beam ini saya menggunakan di area lantai yang kelima setelah roof garden itu sendiri. Nah, cara kerja transfer beam ini dikerjakan yaitu beban yang berasal dari atas, khususnya lantai tipikal itu sendiri, dibebankan kepada transfer beam. Setelah itu transfer beam mentransferkan beban itu sendiri ke core-core yang berada di sisi-sisinya, yaitu yang berjumlah 4 core. Nah, dapat kita lihat untuk detail transfer beamnya sendiri saya menggunakan baja WF yaitu WF 400, dan untuk model dari transfer beam ini saya menggunakan model transfer beam Irendel seperti ini untuk detail strukturnya. Nah, untuk bagian atasnya yaitu untuk bagian denah bagian tipikal, di sini saya menggunakan pada balok-balok utama sisinya saya menggunakan baja WF, dan untuk balok yang berada di tengah yaitu saya menggunakan baja honeycomb agar lebih memperkuat bentangan yang cukup panjang seperti itu.
Nah, ini untuk detailnya sendiri, ada beberapa baja honeycomb yang digunakan untuk membagi per modul dalam bebannya sendiri. Dari tampak atas, kita dapat melihat di sini saya menggunakan atap baja, terdapat baja steel pipe atau baja pipa. Nah, di sini di tengah-tengah bangunan ini saya menggunakan skylight, yaitu yang berada di tengah dengan menggunakan material kaca tempered yang berukuran 1 cm kurang lebih. Ini untuk tampak sampingnya, tampak depan, maaf. Dan ini untuk tampak perspektifnya. Nah, untuk utilitasnya sendiri, terutama pada utilitas air hujan, di sini saya menggunakan sub-sub yang berada di kamar-kamar apartemen untuk menyalurkan si air hujan itu sendiri ke bawah. Nah, dapat kita lihat di sini pada bagian atap sendiri, maka air hujan akan turun. Lalu di sini saya akan menyediakan seperti saluran beton sendiri yang dicoak, dan terdapat lubang-lubang yang dicantumkan dengan pipa yang dihubungkan ke dalam sub, sehingga dibuang melalui sub itu sendiri. Dan untuk utilitas sendiri, yaitu utilitas air bersih, dapat kita lihat di sini terdapat, di dalam setiap core terdapat beberapa sub-sub plumbing. Di antaranya yaitu 1, 2, 3, 4, yaitu 4 sub plumbing, di mana tiap-tiap sub plumbing itu mendapatkan beban dari tiap-tiap lantai yang berada di kamar-kamar 4 blok ini. Lalu dari tiap blok-blok kamar ini akan dibuang ke sub plumbing utamanya, dimana pada saat menerima air kotor atau air bersih di sini, maka akan dialihkan ke sub utamanya, yaitu pada area bagian ini seperti ini. Jadi nanti akan disalurkan melalui sub ini, sub tiap kamar, lalu akan ditransfer ke dalam sub plumbing yang utama di sini. Lalu dari sana langsung melurus ke bawah, yaitu ke dalam basement, ya, langsung mengarah ke luar seperti itu untuk pembuangannya ke septic tank untuk air kotor. Sedangkan untuk air bersih kita menyediakan di pondasi sendiri. Di pondasi sendiri saya menggunakan atau memanfaatkan untuk reservoir bawah, sehingga tidak terlalu banyak memakan tempat juga, seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi penjelasan struktur konstruksi 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.